selesai. Ya, jadi sekarang tinggal kita serahkan kepada penyidik untuk memproses lebih lanjut laporan yang dibuat oleh Ayu ke pihak Polda. 15 pertanyaan tadi terkait apa aja? 15 pertanyaan tadi terkait dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan apakah Ayu berteman apa tidak dengan akun Bumi Empang, ya. Terus kemudian dari mana awal tahunnya ada postingan-postingan Bumi Empang yang isinya cenderung menghina, cenderung memfitnah Ayu dan Bilqis, ya. Terus kira-kira dari postingan-postingan yang diposting tersebut apa yang dirasakan oleh Ayu? Apakah Ayu merasa terhina atau tidak? Jadi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu yang diajukan lebih detail dan lebih mendalam lagi. Bu Ayu udah lega belum? Sudah menyampaikan semuanya mungkin? Iya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Ya. Bang. Senang banget hari ini semuanya kita jawab apapun yang ditanyakan sama penyidik gitu. Begitu didampingi sama Bang Minala juga. Jadi alhamdulillah insya Allah kedepannya lancar ya Bang. Ya, bisa lancar. Harapannya Bayu sendiri sebenarnya seperti apa sih Bayu? Ada efek jenaka atau apa? Oh iya dong. Nah, tindakan tiap sana katanya ingin melaporkan juga seperti apa Bang? Ya, jadi seperti yang sering saya katakan berulang-ulang bahwa hak setiap warga negara jika memang dia merasa ada suatu perbuatan yang melanggar hukum untuk membuat laporan. Ya hanya saja kan kita lihat ini laporannya terkait dengan masalah apa. Karena kalau misalnya kita lihat dari peristiwanya seperti yang saya katakan bahwa tidak ada akibat tanpa sebab kan gitu. Ya jadi kehadiran orang tua Ayu juga di sana kan juga itu karena ada penyebabnya. Ya, saya kira ini yang perlu kita pahami. Karena saya rasa semua orang tua pasti tidak akan tahan kalau misalnya anaknya, cucunya, bahkan dirinya sendiri dihina secara terus-menerus. Ya manusia juga ada batas sabarnya kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian satu kejadian orang yang sering dihina itu kehilangan sabar, saya rasa itu adalah upaya untuk mempertahankan haknya dari perbuatan yang menghina secara terus-menerus ya. Apalagi yang seperti yang saya sampaikan bahwa kedatangan di sana kan juga disertai dengan aparat penegak hukum, yaitu menunjukkan bahwa kita tidak ingin narsis ya, tapi sesuai dengan aturan hukum semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau memang misalnya ternyata itu ditafsirkan berbeda, ya itu kami kembalikan kepada orangnya. Ternyata ingin memberikan teguran tapi malah dilaporin balik seperti apa? Ya bagaimana ya? Artinya kan seperti yang saya katakan ya. Kita niatnya ke sana kan karena ingin mempertanyakan, ingin mengklarifikasi. Kenapa tidak kenal tapi melakukan penghinaan ya, melakukan penghakiman, melakukan fitnah kepada Ayu dan juga Bilqis kan, terutama kepada Bilqis. Yang anak masih di bawah umur yang nggak tahu apa-apa, nggak ada salah dan dosanya kan begitu ya. Nah, ini tujuannya. Nah, tapi kalau memang kemudian ternyata tidak ketemu dengan orang yang bersangkutan, ya wajar saja kan kalau memang misalnya sebagai orang yang selama ini tertekan ada sedikit omongan yang tegas ya, tapi kalau kemudian ditafsirkan berbeda ya itu kan yang tadi saya katakan kembali kepada orang masing-masing. Tapi yang pasti sekali lagi saya katakan korban yang sesungguhnya adalah Ayu, jangan kemudian dialihkan ada korban-korban yang lain. Karena apapun yang dilakukan oleh Ayu hanya untuk mempertahankan nama baiknya dan juga keluarganya ya, terutama demi Bilqis yang masih kecil ya. Oke ya. Ada kerugian materi nggak sih Bayu? Ayah dulu. Ada kerugian materi nggak sih Bayu? Ya. Enggak lah, karena memang kita kan udah janjian hari ini ya supaya Tuntas lah, jangan berulang-ulang. Nanti teman-teman bilang wah ini kok balik nggak selesai dipanggil nggak hadir. ya kebetulan memang semuanya baru diselesaikan. Nggak ada utang lain. Jadi Kak, agenda ini ada lagi atau gimana Pak? Agenda berikutnya adalah bagaimana penyidik untuk memanggil saksi-saksi dan juga pada akhirnya setelah semuanya lengkap tentu akan memanggil si orang yang berbohong. Nah, saya kira itu kita serahkan kepada penyidik kepolisian yang kita tahu sangat profesional tadi, ya. Oh iya dong, justru ini yang saya lakuin buat masa depannya Bilqis ke depannya. Saya harus bertindak sebagai orang tua, apalagi buat anak gitu kan, apalagi jejak digital itu kan gampang ya bisa dihapus. Oke ya. Saya kira cukup ya. Soal ayahnya Bilqis mau ketemu teh. Hati-hati.